Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Yang pertama itu sempat dibahas reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Ingat bahwa semua senyawa hidrokarbon ketika mengalami reaksi oksidasi itu ditambahkan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Yang selanjutnya itu ada reaksi substitusi alkana dengan halogen. Halogen di sini bisa Cl2, bisa F2, bisa Br2, bisa I2. Nah, kebetulan di sini contohnya ada Cl2, di sini ada etana mengalami reaksi substitusi dengan Cl2. Pertama kita bikin rumus bangun dari etana, lalu Cl2 berarti Cl dengan Cl. Ingat, substitusi itu adalah penggantian satu atom H oleh senyawa halogen. Nah, lihat animasinya di situ. H-nya yang satu diganti dengan Cl, H yang diganti dengan Cl-nya berikatan dengan Cl yang satunya. Nah, jadi terjadi pertukaran tempat gitu ya. Nah, dari dua senyawa menjadi dua senyawa. Jadi yang tadinya ada etana dengan klorin itu menjadi satu kloroetana dengan hidrogen klorida. Dari dua jadi dua. Yang selanjutnya ada adisi alkena dengan hidrogen. Ingat bahwa reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Pertama kita buat struktur bangunnya, lalu ditambahkan H2. H2 berarti H dengan H. Lihat animasinya sebelah kanan, terjadi pemutusan ikatan rangkap, lalu si H-nya akan pindah ke ikatan rangkap yang terputus. Nah, gitu. Tapi ingat bahwa si posisi si H-nya itu tidak harus yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Jadi boleh yang dari yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan boleh. Yang penting yang terikat pada C yang mengandung ikatan rangkap. Nah, tuh ya, tadi reaksi adisi itu terjadi pemutusan ikatan rangkap dari dua senyawa menjadi satu senyawa. Tadinya satu propena dan hidrogen menjadi alkena yaitu N-propana. Yang selanjutnya adisi alkena dengan klorin. Kalau tadi dengan H2, kalau sekarang dengan Cl2. Sama kayak tadi, terjadi pemutusan ikatan rangkap. Si Cl-nya akan terikat pada ikatan rangkap yang terputus. Sama posisinya, tidak harus yang kanan ke yang kanan, yang kiri ke yang kiri, boleh yang kiri ke yang kanan, yang sebaliknya, yang penting C-nya mengandung ikatan rangkap. Selanjutnya ada adisi alkena dengan hidrogen. Nah, kalau tadi ditambahkan dengan senyawa yang sama, misalnya Cl2 dengan H2, sekarang dengan HCl, itu kan beda ya senyawanya. Nah, ini ada aturannya disebut dengan aturan Markovnikov. Itu jika alkena direaksikan dengan asam halida, HCl, HBr atau HI, maka atom H dari asam halida akan berikatan dengan atom C yang mengikat H lebih banyak. Coba perhatikan animasinya. Nah, jadi sama, masih tentang pemutusan ikatan rangkap, hanya posisinya. Coba perhatikan antara H dengan Cl, si H-nya akan terikat ke C yang mengikat lebih banyak H. Lihat di sini, si C yang ini dia mengikat dua atom H, sementara C yang ini mengikat satu H. Maka si H dari HCl ini akan terikat ke yang mengikat C-nya lebih banyak gitu. Jadi si Cl-nya ke C yang lebih sedikit gitu. Yang selanjutnya ada reaksi eliminasi. Perhatikan aja animasinya. Nah, di situ ada dua kloropropana menjadi, nah, jadi si H sama si Cl-nya itu akan terputus dan mengikat menjadi HCl, dan yang tadinya akan menjadi propena. Jadi yang tadinya alkana jadi alkena, kebalikan dari reaksi adisi. Nah, terjadi pelepasan atom-atom dan pembentukan senyawa baru berikatan rangkap. Sampai sini terjadi juga dari satu senyawa jadi dua senyawa. Kalau tadi kan dari dua senyawa jadi satu senyawa. Sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan, mangga langsung di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.